Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah soal nomor ke-8 teman-teman. Soal OSN Biologi, naskah soal tahun 2024. Baik, kita akan coba membahasnya ya. Kita baca soal terlebih dahulu. Katanya lipid wrap atau LR katanya adalah kumpulan protein dan lipid yang bergerak dinamis pada membran sel yang tidak teratur. Tetapi juga dapat mengelompokkan membentuk platform yang lebih besar dan teratur. LR berperan sebagai perangkat yang mengatur fungsi membran dalam sel eukariotik. Gambar di bawah menunjukkan ilustrasi LR dan metode untuk memisahkannya dari membran lipid non-LR. Sampel sel dihomogenisasi dan kemudian ditambahkan deterjen untuk melarutkan membran. Diketahui bahwa LR bersifat resisten terhadap deterjen dan tidak larut. Campuran kemudian dipisahkan dengan ultrasentrifugasi gradien. Hasil difraksinasi dan dilakukan pengukuran konsentrasi protein, konsentrasi kolesterol, dan western blotting. Oke, baik, kita akan jelaskan gitu ya. Nah, di sini teman-teman mengenai lipid wrap, teman-teman tentu harus tahu gitu ya apa lipid wrap ini gitu ya. Jadi di soal tentang lipid wrap di mana dia digunakan salah satunya adalah di dalam eksperimen pemisahan gitu ya. Kita akan bahas nih. Nah, pertama teman-teman harus tahu dulu apa itu lipid wrap gitu kan ya. Nah, lipid wrap ini teman-teman dia merupakan mikrodomian lipid gitu ya. Di mana beradanya di dalam membran sel gitu ya. Apa komponen lipid wrap ini? Ini di dalamnya ada kolesterol, ada sphingolipid, dan ada protein tertentu di dalamnya itu. Nah, struktur ini dia bersifat dinamis biasanya gitu ya, tetapi memang dapat membentuk platform yang lebih besar dan lebih teratur. Tadi disebutkan di soal seperti itu gitu ya. Nah, lipid wrap ini dia memainkan peranan penting teman-teman khususnya di dalam pensinyalan sel. Juga digunakan di dalam proses transport protein, juga di dalam proses yang namanya endositosis. Nah, itu adalah lipid wrap. Ingat-ingat gitu ya. Nah, ini si lipid wrap ini dia memiliki sifat gitu ya. Salah satunya lipid wrap ini dia tahan terhadap deterjen. Ketika dia tahan terhadap deterjen sehingga tetap utuh meskipun membran sel dihancurkan. Nah, itu dia sifatnya ya. Nah, ini dikarenakan dia kaya akan kolesterol teman-teman. Satu lagi sphingolipid gitu ya. Juga dua komponen kolesterol dan sphingolipid ini yang mengakibatkan lipid wrap ini dia memiliki densitas lebih rendah gitu ya. Akibatnya dia dapat dipisahkan dari bagian membran lainnya. Melalui apa? Biasanya melalui ultrasentrifugasi gradien densitas gitu ya. Di soal disebutkan begitu. Selain itu sifatnya bahwa lipid wrap ini dia fraksi lipid wrap dia sering ditemukan di fraksi misalkan dengan densitas lebih rendah. Contohnya 9 sampai 11 di dalam grafik teman-teman bisa dicek dari 9 sampai 11 ini gitu ya. Sedangkan si lipid non wrap ini dia lebih berat dan ditemukan pada fraksi 2 sampai 5. Jadi 2 sampai 5 dia merupakan lipid non wrap di mana dia lebih berat, sedangkan dari nomor 9 sampai 11 di dalam grafik itu dia merupakan fraksi dengan densitas lebih rendah. Begitu ya. Nah, perlu diingat bahwa ada komponen di dalam lipid wrap itu namanya kolesterol gitu ya. Nah, peran kolesterol di dalam lipid wrap buat apa? Ini teman-teman penting gitu ya. Kolesterol ini dia merupakan komponen kunci yang menstabilkan lipid wrap gitu ya. Dia mampu menghambat sintesis kolesterol dengan obat statin biasanya yang dapat mengganggu atau bahkan mencegah pembentukan lipid wrap gitu ya. Jadi perannya seperti itu. Yang kedua, yang berikutnya teman-teman, ada yang namanya glikolipid dan protein yang berasosiasi dengan lipid wrap gitu ya. Nah, si glikolipid ini dia terutama gangliosida GM1 gitu ya.
Nah, dia lebih banyak ditemukan di dalam lipid wrap dibandingkan dengan bagian membran lainnya. Sedangkan protein yang disebut sebagai protein plotilin 1 gitu atau plot 1, dia merupakan penanda khas keberadaan dari lipid wrap gitu ya. Nah, sedangkan si GM1 yang merupakan glikolipid gitu ya, juga sering digunakan sebagai penanda lipid wrap. Contoh misalkan seperti yang ditunjukkan di dalam hasil Western blotting situ ya, pada praksi nomor 9 sampai dengan 11. Bisa dilihat sama teman-teman gitu ya. Nah, ini teman-teman, selanjutnya kita bisa meninjau kembali pertanyaannya. Ini tentang apa maksudnya? Kita akan lihat nih di pertanyaannya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kita akan lihat nih ya. Oke. Yang pertama katanya obat golongan statin dia inhibitor biosintesis kolesterol gitu ya, dapat menghambat terbentuknya lipid wrap pada membran sel. Tadi sudah dijelaskan ada hubungannya ya, bahwa gini teman-teman. Statin dia menghambat enzim yang namanya HMG-CoA gitu ya, HMG-CoA reduktase. Nah, ketika enzim ini dihambat oleh statin, maka sebetulnya si HMG-CoA reduktase ini dia berperan di dalam sintesis kolesterol gitu kan ya. Nah, si kolesterol ini dia merupakan komponen esensial di dalam pembentukan dan stabilitas lipid wrap gitu kan ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, dengan menurunkan kadar kolesterol dikarenakan statin itu dia menghambat, akibatnya tentu kolesterol kadarnya akan diturunkan. Oleh siapa? Oleh statin tadi gitu ya, diganggu integritasnya dan fungsi lipidnya. Akibatnya apa? Akibatnya ya tentulah ya akan komponen esensial di dalam pembentukan si lipid wrap itu dia menjadi tidak stabil gitu ya. Jadi kalau ada pernyataan obat golongan statin dapat menghambat terbentuknya lipid wrap, itu bisa kita betulkan begitu ya. Yang kedua, lipid wrap dapat ditemukan pada praksi 9 dan 11, sedangkan lipid non-LR ditemukan pada praksi 2 sampai 5. Tadi ini sudah saya jelaskan ya. Ini benar sekali. Jadi penjelasannya itu di dalam pemisahan membran sel, teman-teman, khususnya menggunakan ultrasentrifugasi gradien densitas, lipid wrap yang kaya kolesterol dan sphingolipid tadi memiliki densitas lebih rendah tentunya gitu ya. Dan biasanya ditemukan pada praksi 9 dan 11. Jadi 9 sampai dengan 11. Jadi sementara itu komponen lainnya berupa komponen membran non-wrap gitu ya, dengan densitas lebih tinggi itu bisa kita temukan pada praksi 2 sampai 5 gitu ya. Tadi sudah saya bahas ini. Betul ya yang B. Yang C, protein GM1 merupakan protein yang berasosiasi dengan lipid wrap. Ini sudah dibahas juga ya. Ini salah. GM1 itu dia bukan protein, teman-teman. Ingat bahwa GM1 itu bukan protein, melainkan apa? Tadi dibahas, melainkan dia itu adalah sphingolipid atau sejenis glikoprotein gitu ya. Yang terdiri apa di dalamnya? Dia terdiri dari seramid dan oligosakarida gitu ya, dengan satu residu misalkan residunya itu adalah asam sialat biasanya gitu ya. Nah, GM1 ini dia berperan penting di dalam fungsi neuronal gitu ya, dan biasanya dia merupakan komponen utama lipid wrap begitu. Namun bukan dalam bentuk protein gitu ya. Nah, salah berarti pernyataan yang C. Yang D, teman-teman, katanya glikolipid lebih banyak ditemukan pada lipid wrap. Nah, ini tadi sudah dibahas bahwa lipid wrap ini dia kaya akan glikoprotein termasuk gangliosida gitu ya. Contohnya adalah yang tadi GM1 atau GM1. Nah, glikolipid ini dia berkontribusi pada struktur dan fungsi dari lipid wrap, termasuk misalkan dalam proses pensinyalan sel dan interaksi antar sel gitu ya. Ini soal ini mah cukup ringan lah ya. Nah, itu saja sudah saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Soal nomor berapa ini? Berarti 8 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.